Ya, silakan dipegang masing-masing dulu. Memukul tambur dipujikan secara bersama. Ya, kita berdoa, kita bersyukur dalam hitungan 3, 2, 1. Puji, terima kasih. Oleh sebab itu, kalau saya bicara tentang Toraja Mamasa, maka saya harus pastikan bahwa saya hadir dan saya rasa di Toraja Mamasa itu infrastrukturnya seperti apa. Kenapa di periode Pak Jokowi dari 2014 sampai 2019 itu kenapa pembangunan infrastruktur itu kedepankan selain pembangunan sumber daya manusia? Kenapa pembangunan infrastruktur ini hanya adalah alat? Kita harus tahu bahwa membangun infrastruktur itu paling kurang ada beberapa. Yang pertama adalah ada konektivitas antar satu yang selama ini terisolasi, itu bisa terbuka. Yang berikut adalah kita menekan biaya logistik yang sangat mahal. Karena apa? Kalau dengan infrastruktur yang bagus, transportasi indeks, maka biaya logistik akan semakin murah. Yang ketiga adalah bahwa pasti ada pertumbuhan ekonomi baru yang muncul. Kalau pertumbuhan ekonomi baru muncul dan ada kesejahteraan masyarakat, pasti yang terjadi adalah ada terjadi perubahan, peradaban kita semakin baik. Nah, oleh sebab itu, kesimpulannya adalah membangun infrastruktur adalah untuk membangun kesejahteraan dan merubah perubahan dan peradaban kita yang semakin baik. Itu yang dimana infrastruktur bukan tujuan, tetapi dia adalah alat, sarana untuk mencapai tujuan adalah membangun sebuah kesejahteraan masyarakat dan adanya perubahan masyarakat dalam peradaban yang lebih. COVID, Bapak Ibu sekalian, itu kan pemakaian PLN sempat turun 6-8% secara nasional. Pemakaian listrik karena aktivitas langsung lebih banyak work from home. Tetapi ada satu daerah itu pemakaian listriknya 10-12%. Daerahnya yang mana? Itu di jalan tol baru di Trans Sumatera. Kenapa? Karena jarak antara Sumatera jalan nasional dengan jalan tol itu sekitar 5-70 km. Itu lebarnya gitu. Yang terjadi adalah pemukiman baru, orang berusaha dengan baru, sehingga apa yang terjadi pemakaian listrik naik gitu. Dan saya bayangkan adalah kalau jalan Toraja yang kurang 38 km ini kita dorong dengan baik, bukan tidak mungkin orang Mamasa pilihan untuk terbang dua arah, bisa ke Mamuju, bisa juga ke Toraja. Orang mau datang untuk industri kopi, untuk pariwisata, untuk pertanian akan semakin mudah gitu. Kalau Toraja, Bandara Toraja kita perpanjang dan orang terbang Jakarta sampai dengan tidak perlu ke Makassar tapi langsung ke Tanah Toraja dan dia cuma butuh 1,5 jam atau 2 jam ke Mamasa, bukan tidak adalah bahwa kita punya hasil perkebunan itu semakin baik. Ekonomi semakin baik, pertumbuhan semakin baik dan pasti akan perubahan yang semakin baik. Oleh sebab itu, ntar malam mungkin kita akan rapat dengan Bupati, dengan Wakil Bupati maupun dengan OPD yang ada, maupun juga dengan DPRD untuk kita merancang baik tentang stunting, tentang pendidikan. Saya akan dorong di Putian 2, itu bukan tupoksi saya, hingga ketika surat sudah masuk ke Kementerian tembusan kepada Kepala Staf Presiden dan kepada Deputi 1 dan Deputi 2, kami akan merancang rapat di kantor Staf Presiden. Satu hari khusus kita membahas tentang, jadi dari pagi sampai jam 12 kita akan bicara tentang infrastruktur. Dari jam 2 kita istirahat setengah sampai dengan jam 4 kita akan membahas tentang pendidikan dan kesehatan di Mamasa. Jadi Bapak Bupati, DPRD tidak perlu lagi ke kementerian-kementerian, saya akan panggil semua kementerian terkait, kita rapat di bersama Presiden. Sehingga Bapak Bupati dan semua staf harus siapkan presentasi yang baik, sehingga keputusan-keputusan strategis kita akan ambil, karena rapat di kantor Staf Presiden, Pak, boleh tidak ada keputusan. Haram hukumnya tidak boleh ada keputusan. Dan keputusan itu harus terukur dan bisa dieksekusi dengan baik. Tapi kami tidak bisa ujuk-ujuk tuh kalau tidak ada permintaan dan tidak ada surat dari bawah gitu. Prinsipnya kan harus bottom up. Nanti dipikir cari apa lagi masalah-masalah gini, Pak, gitu. Tugas saya cuma satu aja, Pak, marah-marah aja Pak kalau salah, Pak, ya, Pak. Ya, kami punya tugas adalah mengandalkan pengendalian sehingga program prioritas Presiden tidak boleh meleset. Program prioritas Presiden harus tidak saja tersen, tetapi dia harus terdeliver. Apa maksudnya? Bahwa
Membangun jalan, membangun jembatan bukan sekedar orang lewat saja. Itu cuma tersend, tapi terdeliver adalah ada manfaatnya. Ada ekonomi baru yang muncul, ada peradaban baru yang muncul, dan itu menjadi makna dari sebuah pembangunan yang lebih baik. Kita tahu persis bahwa saat ini kita sementara ikat pinggang secara nasional maupun secara global. Ribuan triliun kita habiskan hanya untuk membangun industri kesehatan kita dan bagaimana menangani COVID yang semakin. Tapi yakin dan percaya bahwa ibarat komputer, Presiden katakan bahwa sementara dunia lain sementara sibuk dengan konsolidasi negaranya, kita membangun sebuah konsolidasi yang lebih baik, sehingga ibarat ini kita harus restart, lalu kita membangun sebuah semangat yang lebih baru lagi. Itu kan pidato Presiden pada 16 Agustus yang lalu, sehingga kita takut bahwa walaupun industri kesehatan dan COVID, tetapi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur maupun sektor-sektor strategis lainnya tetap berjalan dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab dari semua pemerintah kabupaten kota maupun provinsi dan juga pemerintah pusat, agar uang yang sudah sedikit ini semakin ketat ini kita fokuskan pada sektor strategi yang penting, yang mendesak untuk mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Kekuatannya adalah di perencanaan. Oleh sebab itu, saudara sekali, saya berharap Bapeda Kabupaten Raja Mamasa maupun PU, perhubungan, kesehatan, pendidikan, pastikan bahwa sektor-sektor strategis yang penting dan mendesak itu yang diprioritaskan dalam proses keputusan kita nanti di Jakarta. Yang terakhir adalah bahwa kita harus pastikan juga bahwa pemerintah pusat akan hanya membangun konstruksi, tapi readiness kriteria seperti lahan, administrasi, dan macam-macam semua itu harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Sehingga jangan sampai mau pengembangan rumah sakit, mau pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, sekolah dan lain-lain, atau membangun jalan tapi lahan clear and clean, itu sesuatu yang tidak bisa dimasukin oleh pemerintah pusat. Kita mau perpanjang Bandara Sumarekon, tetapi tanah tidak clear and clean, itu juga tidak bisa pemerintah membangun bandara dengan baik. Oleh sebab itu, saja saya mau sampaikan dan saya pastikan adalah kalau perencanaan baik dari Kabupaten Toraja Mamasa, saya pastikan saya dan Deputi 2 kita akan dorong untuk proses Toraja Mamasa ke depan semakin baik, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, saya manusia, dalam hal ini kesehatan dan pendidikan. Itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya sekali lagi saya sengaja datang ke Toraja Mamasa. Teman saya almarhum Victor, mantan wakil bupati, itu teman yang sangat saya hormati. Saya tahu persis bahwa dia juga anak baik dari Toraja, itu menjadi bagian dari persahabatan kita, dan ini saya juga terhadap almarhum dalam tanggung jawab kita untuk membangun masyarakat di sini. Sekali lagi, saya menjadi bagian utuh dari juga Toraja Mamasa ketika iring-iringan ekumenis kita bersama-sama ke depan. Ini menjadi tanggung jawab moral kita juga untuk kita membangun masyarakat Toraja Mamasa, juga membangun gereja.